Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu yaitu Bapak Dr. Usyono MA yang telah mengajarkan kami dan juga mengedukasikan tentang materi filsafat ilmu. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan membahas tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Baiklah, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Altaika Putri Ikhwani bersama dua rekan saya lainnya. Saya Tridwi Ananda. Saya Mauliza Kabila. Kami akan langsung membahas kepada topik yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi secara bahasa adalah pengislaman, sedangkan istilah islamisasi merupakan kata benda abstrak dari kata Islam yang merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Islam merupakan agama yang memerintahkan umatnya untuk menjadikan agama Islam sebagai sumber utamanya, yaitu rahmatullah lil alamin. Dan islamisasi ilmu pengetahuan merupakan pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologi animatis kultur nasional yang bertentangan dengan Islam dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa, juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya, sebab manusia lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Menurut teman-teman, apa faktor yang melatar belakangi munculnya islamisasi ilmu pengetahuan? Faktor munculnya islamisasi ilmu pengetahuan, aspek islamisasi muncul karena adanya kekhawatiran intelektual muslim yang melihat umat Islam berada dalam krisis akibat penerapan ilmu pengetahuan barat yang berbasis sekuler, dan keprihatinan dari beberapa ilmuwan Islam dalam melihat perkembangan sains modern, yaitu adanya dikotomi atau pemisahan antara agama dan sains. Berarti islamisasi ilmu pengetahuan menjadi penting dalam dunia pendidikan dengan lebih menampilkan ajaran-ajaran Islam yang relevan dalam pengembangan pendidikan saat ini. Mengingat semakin berkurangnya nilai-nilai Islam yang menjadi acuan dalam proses pendidikan bangsa ini. Jadi, apa dampak dari islamisasi ilmu pengetahuan di kehidupan masyarakat? Dampak islamisasi dalam kehidupan masyarakat yaitu umat Islam akan terbebas dari terbelenggu hal-hal yang bertentangan dengan umat Islam, sehingga timbullah keharmonian dan keramaian dalam dirinya. Dan apa tantangan dari islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri? Tantangan paling besar saat ini dalam kelanjutan proses islamisasi ilmu pengetahuan dan merupakan the real challenge adalah komitmen sarjana dan institusi pendidikan tinggi Islam sendiri. Tantangan globalisasi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi semakin membingungkan. Selanjutnya, apa perbedaan Islam dengan agama lainnya dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan? Perbedaan Islam dengan agama lainnya yaitu salah satu ciri yang membedakan Islam dengan cara yang lain adalah pendekatan terhadap ilmu sains, Al-Quran dan Al-Sunnah, mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu kearifan, serta menempatkan orang-orang yang pengetahuan pada derajat yang tinggi.
Lalu mengapa proses islamisasi di Indonesia itu mudah diterima? Alasan Islam mudah diterima di Indonesia bukan hanya berbasis teori, tetapi menyertainya dengan contoh yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian ajaran Islam yang dilakukan pun tidak mengancam atau menakut-nakuti, tetapi diterangkan dengan metode yang menarik dan perasaan senang. Lalu siapa yang berperan dalam proses islamisasi di Indonesia? Yang berperan sebagai proses islamisasi di Indonesia yaitu para ulama, kiai, guru-guru agama, dan seorang raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai tempat pengajaran agama. Lalu menurut teman-teman semua, saluran Islami apa yang paling banyak memberikan dampak terhadap penyebaran? Terdapat beberapa saluran penyebaran Islam di Indonesia, yaitu saluran perdagangan, pernikahan, pendidikan, hingga tasawuf. Di antara beberapa saluran tersebut, yang paling dianggap paling berpengaruh adalah saluran perdagangan. Lalu, menurut pendapatmu, dari berbagai teori-teori islamisasi, teori manakah yang paling tepat untuk menggambarkan proses islamisasi di Nusantara? Proses islamisasi di Nusantara yaitu teori yang paling kuat adalah teori Mekah, yaitu bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Teori Mekah dicetuskan Buya Hamkan dan diperkuat oleh Anthony Pajon. Lalu apakah faktor yang mendasari bidang perdagangan dapat digunakan sebagai jalur Islam yang efektif? Saluran perdagangan begitu efektif sebab dengan cara perdagangan terjadi pertemuan langsung antara masyarakat lokal dan penyebaran agama Islam. Lalu bagaimana proses islamisasi di Indonesia berlangsung dalam waktu yang panjang, bahkan masih berlangsung sampai dengan sekarang ini? Yaitu karena banyaknya proses atau jalur yang dilalui. Misalnya proses islamisasi yang dilakukan melalui jalur perdagangan, pendidikan, kesenian, politik, pernikahan, dan lain sebagainya. Dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan islamisasi di Asia Tenggara Kepulauan? Faktor-faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Nusantara antara lain: 1. Syarat masuk agama Islam tidak berat yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. 2. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. 3. Islam tidak mengenal sistem kasta. 4. Islam tidak menentang adat atau tradisi setempat. Dan selanjutnya, kapan terjadinya proses islamisasi di Indonesia? Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi. Lalu bagaimana proses islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri? Prosesnya yaitu mengajak atau mengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia. Ya, termasuk salah satu contohnya yaitu ialah ilmu pengetahuan, atau bahasa mudanya adalah mengajak umat kepercayaan lain untuk memeluk atau mengikuti agama Islam. Lalu apa tujuan dari islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri? Tujuan islamisasi tersebut yaitu untuk mewujudkan kemajuan peradaban yang Islam dan tidak menghendaki terpuruknya kondisi umat Islam di tengah akselerasi perkembangan dan kemajuan iptek saat ini. Setelah disebutkannya tujuan tadi, apa pendapat Anda tentang Islami ilmu pengetahuan? Yaitu pendapat saya tujuannya itu membebaskan kaum muslim yang bertentangan dengan Islam, bahkan menjadikannya sekuler. Jadi dalam penggagasan islamisasi ilmu pengetahuan ada beberapa tokoh, yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Ismail Rachid Al-Faruqi, Syed Hussein Nas, Maures Bukel, dan Zainuddin Sardar. Lalu yang terakhir, apa realisasi islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri?
Realisasi Islamisasi ilmu pengetahuan menggunakan beberapa pendekatan, mulai dari sekedar labelisasi, pendekatan aksiologis, pendekatan internalisasi, nilai-nilai Islam, dan penerapan prinsip tauhid, hingga melalui pendidikan Islam sendiri. Jadi, kesimpulan dari Islamisasi ilmu pengetahuan menurut M. Zainuddin adalah upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan pandangan Islam. Baiklah, selesai sudah pembahasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 12 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.